Apakah kau meragukan kesetiaanku kepada saudaraku? Ye Chen juga memutar matanya. Roh itu mendengus pelan, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dunia dewa menyenangkan? Tidak menyenangkan. Ye Chen menjawab singkat, sekalipun kau bisa terbang, kau tidak ingin terbang dulu. Sekarang dunia dewa sedang kacau. Mungkin ini era kehancuran besar lainnya. Mendengar itu, Yin Qingyang berkata dengan heran, apa yang terjadi di sini? Satu atau dua kata saja tidak jelas untuk saat ini. Singkatnya, dunia dewa sedang kacau. Jangan membuat masalah. Kau harus tinggal di negeri dongeng dulu, kata Ye Chen. Kakak seperguruan, apa yang kau lakukan di negeri dongeng? Tanya Chang Jian. Aku tidak ingin datang ke negeri dongeng, tapi ke dunia manusia, kata Ye Chen ringan. Ke dunia, Roh Kudus, Yin Qingyang, dan Chang Jian semuanya terkejut dan menatap Ye Chen dengan tatapan tak percaya. Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, ya, aku ingin pergi ke dunia. Apa yang kau lakukan di dunia? Tanya Roh Kudus. Pergi dan ambil mayatnya, kata Ye Chen setengah bercanda. Chang Jian, Yin Qingyang, dan Roh Kudus semuanya tertegun sejenak. Mereka benar-benar tidak mengerti maksud Ye Chen. Ye Chen berkata, kalimat ini tidak jelas, aku harus bergegas sekarang, jadi aku tidak ingin memberitahumu lebih banyak. Aku akan kembali dari dunia manusia ke negeri dongeng. Nanti ku bicarakan lagi, kata Ye Chen, lalu segera pergi dengan cepat, dan menghilang dalam sekejap mata. Chang Jian, Yin Qingyang, dan Roh Kudus semuanya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang Ye Chen nyanyikan. Tubuh apa yang akan dia ambil? Tubuh siapa? Roh Kudus itu kecil. Sepertinya kakak seperguruan memang memiliki urusan yang sangat penting. Kalau tidak, dia pasti akan bertemu paman dan bibinya, kata Chang Jian. Anak ini hanya omong kosong. Pasti ada rahasia. Roh Kudus bergumam. Tidak pantas bagi kita untuk tinggal di sini, atau daratan Kyushu tidak akan tahan. Ayo pergi dulu, kata Yin Qingyang. Chang Jian dan Roh Suci mengangguk, lalu segera bubar dan kembali ke benua masing-masing. Ye Chen tiba di tempat terpencil, lalu menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk langsung membuka pintu negeri dongeng. Seluruh benua Kyushu berguncang, seolah-olah daratan Kyushu akan runtuh. Setelah Ye Chen membuka gerbang negeri dongeng, ia tidak takut daratan Kyushu tidak akan sanggup menanggungnya, juga tidak ragu untuk memasuki gerbang negeri dongeng. Ye Chen ditarik oleh kekuatan yang merobek di gerbang negeri dongeng, dan dalam sekejap ia mencapai 4 alam berikutnya. Ketika gerbang negeri dongeng terbuka, pemandangan menggetarkan bumi terlihat di 4 alam bawah. Guntur bergemuruh di langit, dan awan berubah. Semua orang di 4 alam bawah memperhatikan pemandangan ini. Ye Chen jatuh ke dunia iblis kali ini. Semua iblis di dunia iblis terkejut dan menatap pria dengan napas kuat di langit. Apakah ini peri dari negeri dongeng? Mengapa pria ini tampak familiar? Bagaimana kau bisa familiar dengannya? Ini adalah makhluk abadi di negeri dongeng. Bagaimana kau bisa melihatnya? Di dunia iblis, banyak iblis memandang Ye Chen di langit dan membicarakannya. Ye Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia telah datang ke dunia iblis. Ia tak bisa menahan tawa. Lalu ia berkata, aku tidak menjadi iblis di kehidupanku sebelumnya. Ye Chen menutup matanya dan mulai mencari ingatan dunia iblis di semua ingatan kehidupan sebelumnya. Memori 99.999 adalah data yang sangat besar. Bahkan Ye Chen pun mencari seluruh memori itu sejenak. Kemudian ia tersenyum masam dan berkata, memang ada kehidupan untuk menjadi iblis. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, Ye Chen mulai mencari tahu di mana ia mengubur tulang-tulangnya di dunia iblis setelah kematiannya. Iblis-iblis Ye Chen adalah manusia dan iblis, dan mereka adalah iblis manusia yang sangat kuat. Bahkan iblis langit dan bumi di dunia iblis pun tak berani bersikap lancang di hadapannya. Dalam hidupnya, manusia dan iblis pernah merasa bangga dengan diri mereka sendiri di dunia iblis, tetapi jika mereka tidak abadi, bahkan jika mereka iblis, mereka akan kelelahan. Ye Chen muncul di dunia iblis. Dewa kerajaan iblis segera menghampiri Ye Chen dengan hormat dan memberi hormat, aku telah melihat seorang abadi. Aku tidak tahu bahwa seorang abadi telah datang ke dunia iblis. Apa yang bisa kita lakukan untuk dunia iblis? Ye Chen menatap Tian Mo Zun, lalu melambaikan tangannya dan berkata, apa yang harus kau lakukan? Jangan ganggu aku. Dewa langit ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia takut Ye Chen tidak akan senang. Seorang abadi berada di 4 alam berikutnya, yang dapat mengguncang dunia. Mereka tidak dapat menarik orang sekuat itu. Ye Chen menoleh ke arah Dewa Iblis yang malu dan berkata, aku bilang, kau bisa pergi sekarang. Lebih baik menjauh dariku. Dewa Langit melihat Ye Chen tampak marah, bahkan berkata dengan tergesa-gesa, ya, kita pergi sekarang. Dewa Langit berkata, dan segera pergi dengan para iblis di bawah komandonya. Dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya, Ye Chen datang ke sebuah gunung yang menjulang tinggi di luar kerajaan iblis dan kehidupan yang ia cari ada di pegunungan ini. Ye Chen memasuki pegunungan, lalu langsung menghancurkan seluruh gunung. Jauh di dalam pegunungan, terdapat sebuah makam kuno yang memancarkan aura jahat yang kuat. Ye Chen memasuki makam kuno itu, seluruh kekuatannya terpancar, semua energi jahat pun tercerai-berai. Ye Chen melihat sebuah peti mati di dalam makam kuno itu.
Ye Chen berjalan ke depan peti mati, lalu sebuah lambaian tangan, penutup peti mati itu terangkat, dan di dalamnya terdapat sesosok mayat dengan aura jahat. Mayat-mayat itu masih belum membusuk, seolah-olah tertidur. Kurasa akulah orang pertama yang menggali kuburku sendiri. Ye Chen tak kuasa menahan senyum getir melihat mayat di depannya. Di depan sarkofagus, seluruh tubuh mayat itu berkelebat di hadapannya, lalu melangkah masuk. Cahaya menyinari seluruh makam kuno itu. Setelah melihat cahaya di luar kota, orang-orang dan iblis di kota itu terkejut. Mereka semua bergegas keluar kota dan datang ke gunung. Ada makam kuno di sini. Pasti ada harta karun di dalamnya. Beberapa orang dan iblis dipenuhi keserakahan. Ini adalah makam orang agung, Kaisar Iblis. Beberapa orang dan iblis melihat tulisan tangan kuno di samping makam kuno itu, lalu berkata dengan terkejut. Tidak masuk akal ada yang mencuri makam Kaisar Iblis. Beberapa orang dan iblis sangat marah sehingga mereka menyerbu ke dalam makam kuno itu. Ledakan. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari makam, yang langsung menyebabkan makam itu meledak, dan orang-orang serta iblis yang menyerbu masuk bahkan tidak meninggalkan jasad mereka. Ketika makam kuno itu meledak, semua orang dan iblis yang ada di tempat kejadian terkejut dan mundur, dan kemudian mereka menyaksikan sesosok tubuh keluar dari makam kuno itu. Sosok ini memancarkan aura teror, yang membuat semua orang dan iblis di tempat kejadian gemetar dan bahkan langsung berlutut. Mata Ye Chen melirik semua orang yang hadir. Para iblis di tempat kejadian semuanya lemah dan tidak tahan dengan tekanan aura ini. Ye Chen tidak tinggal di sana. Setelah menyatu dengan sisa-sisa di dunia iblis, dia segera pergi. Ye Chen meninggalkan dunia iblis, dia datang ke dunia. Ia sudah terbiasa dengan dunia manusia. Ia mulai di sini dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi di dunia manusia masih terekam jelas. Ye Chen memulihkan semua pikirannya, dan sekarang ia harus menemukan semua mayat di dunia manusia sesegera mungkin. Ye Chen menutup matanya dan mulai mencari informasi dalam benaknya. Sesaat kemudian, Ye Chen merasa sedikit konyol. Ada lebih dari 30.000 mayat di dunia manusia, termasuk berbagai macam orang. Yang terpenting, banyak kehidupan sebelumnya masih perempuan. Ini benar-benar gambaran dunia, satu persatu. Ye Chen menghela napas dan mulai mencari satu persatu. Lebih dari 30.000, jumlah yang sangat besar. Saat ini, Ye Chen berada di wilayah timur dunia manusia, dan wilayah timur juga merupakan tempat kelahiran Ye Chen. Ye Chen datang ke Zhao Guolongcheng, tempat kelahirannya, tetapi setelah bertahun-tahun berubah, tempat yang dulu dikenalnya tidak dapat ditemukan lagi. Ye Chen berjalan di tempat yang dulunya adalah kota Longyang. Tempat itu telah menjadi gurun, dan tidak ada jejak masa lalu yang tersisa. Ye Chen menghela napas, dan tak lama kemudian, ia muncul di sebidang tanah tandus. Ia menepukkan telapak tangannya ke tanah, dan tanah langsung meledak menjadi lubang besar yang dalam. Di dalam gua, terdapat kerangka tergeletak di dalamnya. Melihat kerangka ini, Ye Chen langsung teringat kehidupan di mana kerangka itu berada. Ia adalah orang biasa yang hidup miskin. Ia mati kelaparan sebelum berusia 40 tahun. Akhirnya, orang-orang dari desa yang sama menguburnya begitu saja. Sisa-sisa ini telah melewati puluhan ribu tahun. Menurut tulang-tulang orang biasa, tulang-tulang itu akan membusuk dalam lebih dari 10 tahun, tetapi kerangkanya tetap utuh. Ye Chen menggali kerangka itu dan menemukan bahwa kerangka itu tidak hanya tidak membusuk, tetapi juga sangat utuh, tanpa tulang yang patah di setiap bagiannya. Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menegakkan kerangka itu, lalu pergi ke kerangka itu sendiri. Tubuh dan tulangnya menyatu. Saat Ye Chen menyatu dengan tulang-tulang itu, sebuah kilatan cahaya muncul di patung tertinggi dunia dewa. Dewa kegelapan di patung dewa tertinggi terkejut. Ia merasakan tekanan dari dewa tertinggi, yang telah muncul 2 kali berturut-turut, yang membuatnya sangat gelisah. Setelah dewa kegelapan tenang, ia ingin memahami alasannya. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Dewa tertinggi, apapun trik yang kau mainkan kali ini, sia-sia. Seluruh 6 alam berdiri sendiri, dan kau juga akan menjadi bonekanya." Dewa kegelapan tertawa di aula tertinggi, dan senyumnya jahat. "Dunia manusia, aku seorang wanita di kehidupan ini, dan aku juga seorang wanita romantis." Ye Chen menatap mayat utuh di depan matanya, lalu memikirkan semua hal sebelum kematiannya. Ye Chen sungguh tak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya, dewa tertinggi, bereinkarnasi menjadi seorang wanita atau wanita seperti itu. Ini sungguh sebuah noda. Ye Chen memandangi mayat itu, tetapi ia masih tak bisa menerimanya. Tetapi setelah sekian lama, ia akhirnya menyatu dengannya. Penyatuan tulang ini, Ye Chen merasa seluruh tubuhnya sedikit tak nyaman, dan hatinya selalu merasa aneh. Ye Chen terus mencari kerangka di wilayah timur. Di dunia manusia saja, Ye Chen mengingat ribuan mayat dari kehidupan sebelumnya. Setengah bulan kemudian, Ye Chen telah menemukan lebih dari 20 mayat dan tulang di wilayah timur. Saat ini, Ye Chen telah tiba di Laut Cina Timur. Dong Hai memiliki kenangan yang tak terlupakan baginya. Disinilah Tuo Bani Huang, yang mati untuknya, terbaring. Pertama kali ia melihat Tuo Bani Huang adalah di Laut Cina Timur. Saat itu, Tuo Bani Huang bagaikan burung phoenix yang gagah, dengan bintang-bintang yang menopang bulan. Disinilah pula ia mendapatkan bagian pertama dari daftar dewa,
dan sepenuhnya melepaskan jalan hidupnya yang berliku dan luar biasa. Ini mungkin takdir, atau mungkin sudah diatur sejak lama. Apakah ini pengaturan dewa tertinggi sejak lama, ataukah takdir alam? Ye Chen tidak tahu, dan ia tidak ingin mengetahuinya sekarang. Ia datang ke makam Tuoba, di mana tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Untuk waktu yang lama, Ni Huang tidak akan mengeluh di depan makamku. Ketika kita pertama kali bertemu di Laut Cina Timur, apakah kau ingat bahwa kita pertama kali berada di laut ketika kita mencari puing-puing? Tapi kenapa kau begitu bodoh saat berada di Xiancheng, wilayah selatan? Apa kau ingin aku mengingatmu seumur hidupku? Atau kau ingin aku sengsara dalam ingatanku seumur hidupku? Yang paling tidak kusuka adalah aku berutang pada orang lain, terutama perempuan. Bagaimana kau ingin aku membayarnya sekarang? Kenapa kau begitu bodoh? Kalaupun tidak, aku tidak akan mati, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Ye Chen terus berkata, mengingat kembali kejadian-kejadian di masa lalu, benar-benar ingin memutar waktu kembali ke malam itu. Nei Huang, akulah dewa tertinggi, penguasa 6 alam, jika aku bisa, aku akan membangkitkanmu, dan akulah yang memegang keputusan akhir di 6 alam. Ye Chen tiba-tiba memikirkan hal itu. Ye Chen berdiri di depan makam Tuoba Ni Huang untuk waktu yang lama, menemani Tuoba Ni Huang, dan mengucapkan banyak kata. Ia berutang nyawa pada wanita ini. Separuh hidupnya adalah karena kematian wanita ini. Setengah hari kemudian, Ye Chen melanjutkan pencarian sisa-sisa kehidupan sebelumnya, dan tiba di kota suci wilayah timur. Setelah memasuki kota suci wilayah timur, segala sesuatu di kota suci wilayah timur telah banyak berubah. Setelah 3 keluarga bermarga ganda gagal membunuh Ye Chen, mereka dibunuh oleh Ye Chen. Ketiga keluarga bermarga ganda dan keluarga Ling dari kediaman tuan kota dihancurkan oleh Ye Chen. Satu-satunya yang tidak terbunuh adalah ayah Tuoba Ni Huang, Tuoba Hong. Namun, Tuoba Hong juga meninggalkan kultivasinya. Setelah bertahun-tahun, Tuoba Hong telah meninggal. Saat ini, ada beberapa keluarga baru di seluruh kota suci. Keluarga-keluarga ini telah memulihkan kekuatannya di seluruh kota suci. Ye Chen berjalan di jalanan kota suci. Dalam keadaannya saat ini, ketika ia memandang kota suci lagi, ia bukan lagi seorang pemuda. Pada saat ini, musik meriah terdengar dari jalan lain, dan sebuah tandu pengantin besar serta iring-iringan pernikahan yang besar datang menghampiri Ye Chen. Semua orang di jalan memberi jalan ke satu sisi. Mereka tampak sangat takut dengan prosesi pernikahan. Konon, tuan muda ketiga dari keluarga Su telah menangkap seorang wanita yang sangat cantik, dan sekarang dia ingin dijadikan selir. Konon wanita itu masih putri pemimpin klan Yunlei. Sekte Yunlei dan keluarga Su sudah lama saling bermusuhan. Beberapa waktu lalu, ketika kedua kekuatan memulai perang, klan Yunlei dihancurkan oleh keluarga Su, dan Su Qinglong menangkap wanita pertama dari Sekte Yunlei. Nah, konon wanita muda dari Sekte Yunlei secantik bunga. Su Qinglong adalah bunga yang terkenal di seluruh kota suci. Dia tidak akan melepaskan kecantikan yang begitu hebat. Kasihan, satu bunga lagi layu. Banyak orang di jalan membicarakannya. Sepertinya tidak ada penilaian yang baik untuk pengantin pria yang menunggang kuda. Pengantin pria yang menunggang kuda terlihat tampan, tetapi memberi kesan jahat. Itu bukanlah burung yang baik pada pandangan pertama. Tepat saat arak-arakan hendak menyeberang jalan, seorang pemuda muncul di depan arak-arakan, menghalangi jalannya. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Beraninya seseorang menghentikan pesta pernikahan Su Qinglong di kota suci. Ketika Su Qinglong melihat pemuda itu berdiri di jalan, ia mencibir dan berkata, "Siapa aku?" Ternyata itu sisa-sisa klan Yunlei. Sebelumnya, dia tidak menghabisi kalian semua, tetapi kau sendiri yang mengirimnya ke pintu. Ini Lei Yu, kakak seperguruan Yunlei Zong. Konon dia sudah bertunangan dengan putri ketua klan Yunlei. Sepertinya dia datang untuk merampoknya. Seseorang di jalan mengenali pemuda itu di jalan. Petik 2, Su Qinglong, dasar binatang buas, lepaskan adik seperguruanku. Lei Yu mengamuk. Su Qinglong berkata sambil tersenyum, adik seperguruanmu akan menjadi selirku. Di masa depan, dia akan menikmati kemuliaan dan kekayaan di keluarga suku. Tak seorang pun akan berani menindasnya di seluruh wilayah timur. Betapa beruntungnya mengikutiku, dikejar, dibunuh, dan berkelana bersama. Su Qinglong, adik perempuanku adalah tunanganku. Aku akan melawanmu hari ini. Lei Yu menggertakkan giginya dan menunjuk Su Qinglong. Bertarung denganmu, aku tidak punya waktu. Hari ini adalah hari kebahagiaan terbesarku. Sebelum aku benar-benar marah, aku akan menghilang di hadapanku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari kota suci ini. Wajah Su Qinglong menjadi dingin. Guntur dan kilat Lei Yu menyambar seluruh tubuhnya. Kemudian, tanpa mendengarkan kata-kata Su Qinglong, ia bergegas menghampiri Su Qinglong. Su Qinglong, bunuh dirimu. Lei Yu meninju Su Qinglong. Tinju itu dipenuhi guntur dan kilat. Kekuatannya sangat dahsyat. Wu Bo, orang ini akan kuserahkan padamu. Aku tidak ingin dia menunda waktu keberuntungannya, kata Su Qinglong. Setelah Su Qinglong selesai, seorang pria tua bergegas keluar, dan tubuhnya langsung bertabrakan dengan Lei Yu. Boom, Lei Yu baru mencapai alam inti emas, dan Wu Bo itu telah mencapai alam Yuan Ying. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Tubuh Lei Yu terlempar terbalik di bawah serangan Wu Bo.
Puff, Lei Yu memuntahkan seteguk darah, wajahnya memucat dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Namun, mata Lei Yu masih penuh amarah, dia tidak rela mati seperti ini. Ketika Wu Bo hendak membunuh Lei Yu, dia mendengar suara dari tandu, hentikan. Wu Bo berhenti dan menatap Su Qinglong, yang menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia mendengar tandu itu terus berkata, Su Qinglong, jika kau kakak seperguruanku, aku akan mati di depanmu. Su Qinglong berkata sambil tersenyum, cantik, apakah kau ingin aku melepaskan Lei Yu? Jika kau melepaskan kakak seperguruanku, aku akan menikah denganmu. Kau dan aku akan mengikutimu dengan sukarela, kata wanita di tandu itu. Su Qinglong menatap Lei Yu dan berkata sambil tersenyum, menurutku, Lei Yu itu orang yang sia-sia. Tak ada bedanya antara membunuh dan tidak membunuh. Karena semua wanita cantik sudah bicara, aku akan melepaskannya. Tidak, adik seperguruan, aku lebih baik mati daripada menikahi bajingan ini. Lei Yu meraung kegirangan, Su Qinglong, aku punya satu permintaan lagi. Aku ingin bertemu kakak seperguruanku. Wanita itu berjalan di tandu. Su Qinglong mengerutkan kening dan berkata, ini belum sampai di kediaman Su. Pengantin wanita tidak bisa turun dari tandu. Sungguh sial, kita semua biksu. Apa kita peduli dengan birokrasi? Wanita itu berjalan di tandu. Su Qinglong berpikir sejenak dan berkata, agar kau mati, aku akan membiarkanmu melihat satu sisi. Aku ingin melihat adegan perpisahanmu dalam hidup dan mati. Turun dari tandu, teriak Wu Bo, dan tandu 8 lift itu jatuh dengan mantap ke tanah. Seorang mak comblang membuka tirai tandu, dan pengantin wanita di dalamnya keluar. Tidak ada yang bisa melihat pengantin wanita bertopi merah. Lei Yu melihat pengantin wanita itu, hatinya berdarah, mengepalkan tinjunya dan berkata, adik seperguruan, kakak seperguruanlah yang tidak berguna. Kakak seperguruanlah yang kasihan padamu. Pengantin wanita berjalan menuju Lei Yu, yang bangkit sekuat tenaga dan menghampiri pengantin wanita. Pengantin wanita membantu Lei Yu yang gemetar. Lei Yu duduk di tanah, sementara Xin Yang berjongkok dan berkata, kakak senior, kita tidak bisa menjadi suami istri di kehidupan ini. Di kehidupan selanjutnya, kita ditakdirkan untuk melanjutkan hubungan sebagai suami istri. Ni Huang, biarkan aku melihatmu lagi. Lei Yu menatap pengantin wanita dan perlahan membuka kerudung merahnya. Ye Chen menyaksikan pemandangan ini dengan tenang, tetapi ketika mendengar Lei Yu memanggil pengantin wanita Ni Huang, ia tertegun sejenak, lalu menatap pengantin wanita. Saat ini, entah kenapa ia ingin melihat seperti apa pengantin wanita itu. Lei Yu, aku belum membuka kerudung merahnya. Apa kau ingin mati? Su Qinglong mengerutkan kening dan berkata. Lei Yu berkata dengan senyum sedih, jika aku bisa melihat wujud seorang pengantin wanita sebelum aku mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Beraninya kau, kata Su Qinglong dengan marah. Pada saat ini, pengantin wanita mengangkat kerudung merahnya dan berkata dengan dingin, Su Qinglong, aku yang membuka kerudungnya. Apa kau akan membunuhku? Ketika sang pengantin wanita mengangkat kerudungnya dan memperlihatkan wajah aslinya, Ye Chen melihat wajah itu dan matanya lurus. Seluruh tubuhnya benar-benar terpana dan sangat tertarik padanya. Wajah itu muncul dalam ingatannya dan tak pernah terlupakan. Ni Huang, apakah itu kau? Ye Chen memanggil dengan lembut di dalam hatinya. Ye Chen merasa sedang bermimpi, tetapi mimpi itu begitu nyata. Jalang, ketika Su Qinglong melihat pengantin wanita itu sendiri, ia membuka topi merahnya terlebih dahulu dan memaki dengan marah. Ketika Ye Chen mendengar kata, jalang, dari Su Qinglong, alisnya langsung mengerut. Kemudian ia melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar. Seluruh tubuh Su Qinglong melesat dan langsung terhempas ke bawah. Seluruh rombongan pengantin wanita juga terguncang mundur, seseorang jungkir balik. Wu Bo, yang terkuat di sini, langsung merasakan kekuatan dahsyat itu, dan raut wajahnya berubah drastis. Kekuatan ini telah melampaui kekuatannya. Setelah Su Qinglong jatuh dari kudanya, ia berkata dengan marah, bajingan mana yang berani menyerang tuan muda ini? Berdiri untukku. Ye Chen berdiri di tengah kerumunan dengan wajah dingin dan menatap Su Qinglong dengan tatapan membunuh. Wu Bo melihat tatapan Ye Chen, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia tidak tahu seberapa kuat Ye Chen, tetapi hanya dengan menatap mata Ye Chen, Wu Bo merasa seperti akan jatuh ke tanah. Ketika Su Qinglong melihat Ye Chen berdiri, ia sama sekali tidak peduli dengan ekspresi Ye Chen. Ia berkata dengan marah, Wu Bo, potong bajingan ini menjadi saus daging untukku. Namun saat ini, kaki Wu Bo sudah lemas, dan ia tidak bisa bergerak lagi. Ia berdiri diam. Ketika Su Qinglong melihat Wu Bo tidak bergerak, dan matanya penuh ketakutan, ia berkata dengan marah, Wu Bo, ada apa denganmu? Setelah Su Qinglong mengatakan itu, mata Ye Chen menatap Wu Bo. Ia hanya menatap Wu Bo. Bo Putong berlutut dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Kemudian seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dan gemetar. Dia tidak tahu mata seperti apa yang dilihatnya, tetapi dia belum pernah melihatnya, dan sepertinya itu bukan dari dunia manusia. Wu Bo, apa yang kau lakukan? Kau tidak perlu berlutut terburu-buru. Cincang bajingan ini dulu menjadi saus daging, dan aku tidak akan mengejarnya. Su Qinglong belum menyadari keseriusan masalahnya.
Wu Bo sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia ingin memberitahu Su Qinglong, tetapi dia tidak bisa. Wu Bo tidak bersuara. Su Qinglong sangat marah sehingga dia berkata, Wu Bo, kau tidak berani mendengarkan perintahku. Kau mau tetap di keluarga Su. Ye Chen menatap Su Qinglong, dan Su Qinglong serta Ye Chen saling berpandangan. Dalam sekejap mata mereka, jantung Su Qinglong tiba-tiba berdebar kencang, dan rasa takut tiba-tiba muncul. Ye Chen mengulurkan tangannya dan meraih Su Qinglong. Tubuh Su Qinglong tak terkendali dan melesat ke arah Ye Chen. Bang! Ketika Su Qinglong mendatangi Ye Chen menamparnya dan menerbangkan Su Qinglong. Puff! Su Qinglong memuntahkan darah dari mulutnya, bahkan giginya pun copot. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Su Qinglong yang selalu angkuh, dihempaskan oleh seseorang. Siapa orang ini? Kelihatannya sangat kuat. Bahkan Wu Bo, yang dekat dengan Su Qinglong, belum bergerak, jadi dia berlutut di tanah. Bukankah dia akan menjadi salah satu yang terbaik? Tapi apakah dia terlalu muda? Apakah keluarga Su menyinggung kekuatan besar? Banyak orang di jalan tersadar setelah terkejut dan mulai membicarakannya satu demi satu. Su Qinglong ditampar, melihat darah dan gigi yang dimuntahkan, ekspresinya menjadi sangat marah. Dia begitu besar sehingga dia tidak menderita kerugian sebesar itu. Dia berkata dengan marah, bajingan, kau berani melawanku di kota suci. Aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari kota suci. Aku harus mencincangmu menjadi pasta daging. Tubuh Ye Chen seperti kedipan, dan tiba-tiba muncul di depan Su Qinglong yang meraung. Su Qinglong terkejut, lalu Ye Chen kembali menamparnya. Su Qinglong terpental lagi. Kali ini, semua giginya copot. Bang! Su Qinglong menabrak gedung di pinggir jalan, menyebabkan gedung itu runtuh dan mengubur dirinya di reruntuhan. Siapa yang mulia? Mengapa Anda melakukan ini pada keluarga Su saya? Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar, seorang pria parubaya muncul di udara jalan. Ye Chen menatap pria parubaya itu dan berkata, turun. Namun, turun ini, tubuh pria parubaya itu benar-benar tak terkendali, langsung jatuh ke tanah, sebuah lubang besar pecah di tanah. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Mereka tahu bahwa pria parubaya ini adalah orang kuat di lantai 5 keluarga Su. Orang sekuat itu, di seluruh wilayah timur, keberadaannya sangat mengerikan. Namun, di hadapan orang ini, yang begitu rentan terhadap pukulan, ia jatuh tersungkur. Pria parubaya itu memuntahkan seteguk darah dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ia terkejut, kekuatan seperti itu jelas berada di alam Mahayana. Menahan rasa sakit, pria parubaya itu segera berlutut dan berkata dengan hormat, saya tidak tahu bagaimana keluarga Su saya telah menyinggung orang dewasa. Mohon maafkan saya, gali anak itu untukku. Ye Chen menunjuk ke jalan reruntuhan. Pria parubaya itu segera berkata, gali binatang kecil itu untukku. Orang-orang dari keluarga Su tidak berani lengah, jadi mereka menggali Su Qinglong dari reruntuhan yang runtuh. Saat ini, Su Qinglong telah pingsan oleh 2 tamparan Ye Chen. Sekarang dia benar-benar tidak sadarkan diri. Bangunkan dia, kamu Cendao. Pria parubaya itu menamparkan wajah Su Qinglong secara langsung, membuat Su Qinglong terbangun. Su Qinglong membuka matanya dengan lemah. Ketika melihat pria parubaya itu, ia langsung berdiri dan berkata, Paman, aku diganggu. Cepatlah, Su Qinglong hampir tidak bisa berkata-kata, tetapi ia mendapati pamannya yang kedua berlutut di depan orang yang menamparnya, menatapnya dengan marah, ekspresinya seolah ingin mencabik-cabiknya. Bajingan kecil, aku minta maaf padamu. Pria parubaya itu memaki. Su Qinglong menatap Ye Chen dan merasa seperti sedang bermimpi. Jangan minta maaf padaku, minta maaflah padanya. Ye Chen menunjuk ke arah pengantin wanita yang konyol dan berkata kepada Su Qinglong, lalu ia berlutut dan meminta maaf padanya. Jika dia tidak memaafkanmu, kau tidak boleh bangun, dan seluruh keluarga Sumu akan hancur. Wajah pria parubaya itu berubah drastis, dan ia segera menendang Su Qinglong keluar dan berkata, cepat berlutut dan memanjat untuk meminta maaf. Su Qinglong ditendang oleh seorang pria parubaya. Seluruh orang itu masih tidak sadar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, tubuhnya gemetar, dan kemudian matanya menjadi ketakutan. Pada saat ini, ia sepenuhnya terbangun dan ingin memahami apa yang sedang terjadi. Su Qinglong tidak bisa menahan keringat. Kemudian ia berlutut dan naik ke depan pengantin wanita. Ia terus bersujud, Nona Yun, Anda sudah sangat dewasa. Maafkan aku. Yuni Huang menatap Su Qinglong yang berlutut di depannya. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Tadi Su Qinglong bersikap arogan dan arogan. Sekarang ia berlutut di depannya untuk memohon belas kasihan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Su Qinglong tidak bereaksi apapun saat melihat Yuni Huang. Ia terus bersujud, dahinya membentur tanah, bahkan darah mengucur deras. Nona Yun, maafkan aku. Aku bukan manusia. Su Qinglong tidak memiliki temperamen seperti tuan muda, dan tidak punya alasan untuk menyiksa dirinya sendiri. Yuni Huang masih mengabaikan Su Qinglong, tetapi menatap Ye Chen, yang mengubah segalanya di depan matanya. Mata Ye Chen juga menatap Yuni Huang. Ia menatap wajah ini, tubuhnya mau tidak mau berjalan ke arah Yuni Huang dan dengan saksama mengamati wajah Yuni Huang. Melihat mata Ye Chen terus-menerus, Yuni Huang menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Ye Chen. Dahulu kala,
kau begitu cemerlang setiap saat, dan tak pernah luput dari pandanganku. Ni Huang, benarkah itu kau? Ye Chen berkata dengan lembut. Yuni Huang tertegun sejenak. Ia merasa sedikit bingung. Ia ragu sejenak dan berkata, kau tahu. Ketika Ye Chen mendengar kalimat ini, ia seperti terbangun dari mimpinya. Ia menatap Yuni Huang dan berkata, ya, kamu bukan dia. Aku salah. Nak, kau. Yuni Huang sama sekali tidak mengerti kata-kata Ye Chen. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, maaf, Nona Yun, kau sangat mirip dengan mendiang temanku. Nama dan penampilan kalian sangat mirip. Setelah mendengar ini, Ni Yun Huang mengerti bahwa kau mirip denganku. Ye Chen mengangguk, ya, melihat wajahmu, aku merasa seperti melihat wajahnya dan menganggapmu seperti dia. Aku tidak akan pernah membiarkan seorang pria mempermalukanmu. Yuni Huang berkata, meskipun kau menganggapku seperti dia yang membantuku, aku tetap ingin berterima kasih. Aku tak perlu berterima kasih. Kalau itu dia tak akan sesopan itu padaku. Dia sebodoh dirimu. Demi kekasihnya, dia rela berkorban. Kalian tak hanya mirip penampilan, tapi juga sama bodohnya, kata Ye Chen. Mendengar itu, Yuni Huang menundukkan kepalanya, lalu menatap Lei Yu di belakangnya. Kemudian ia menoleh dan menatap Su Qinglong. Su Qinglong masih bersujud, dahinya sudah membusuk. Keluarga Yusu telah membunuh begitu banyak orang di klan Yunleiku, dan ayahku mati di tanganmu. Kalau bukan karena bantuan anak ini, aku tak akan selamat. Apa kau masih punya muka untuk memintaku melepaskanmu? Kata Yuni Huang dingin. Nona Yun, semuanya mudah dibicarakan. Jangan terlalu ekstrim. Pada saat ini, seorang pria parubaya lain muncul dengan wajah muram. Ye Chen menoleh ke arah pria parubaya yang baru saja muncul, dan berkata, 9 lapisan alam luar tubuh memang memiliki beberapa keterampilan, setidaknya lebih kuat daripada keluarga-keluarga besar di kota suci asli. Pria parubaya itu sekarang adalah kepala keluarga Su Chen. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, alis Su Chen sedikit mengerut dan berkata, siapakah yang mulia? Beberapa keluarga di kota suci di masa lalu semuanya berasal dari zaman sebelum zaman agung. Pemuda itu tahu apa yang terjadi saat itu. Jelas sekali bahwa itu berasal dari luar biasa. Ye Chen berkata, setelah era yang hebat, orang-orang terkuat di keluarga Sumu seharusnya bukan hanya 9 tingkat alam di luar tubuh, kan? Panggil anggota keluargamu yang lebih tua, dan mereka memiliki sedikit kualifikasi untuk berbicara denganku. Apakah kau terlalu sombong? Wajah Su Chen muram. Ye Chen menatap Su Chen, bersenandung, dan menamparnya ke udara. Sebuah kekuatan dahsyat memanggil Su Chen. Wajah Su Chen berubah drastis. Ia ingin melawan, tetapi ia menyadari bahwa kekuatan ini berada di luar kendalinya. Bang! Su Chen langsung ditampar oleh Ye Chen dan terlempar keluar. Ia menghantam gedung dan seluruh gedung runtuh. Patua dari keluarga Su, keluarlah. Ye Chen membuka mulutnya, suaranya tidak keras, tetapi bergema di seluruh kota suci. Di keluarga Su, 3 orang tua berambut putih tiba-tiba membuka mata mereka, menunjukkan ekspresi panik di mata mereka, dan tubuh mereka langsung menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah berada di jalan. Ketiga orang tua itu semuanya adalah orang tua dari keluarga Su. Kekuatan mereka telah mencapai batas yang tepat. Negara di era agung, kekuatan mereka sungguh mengerikan. Ketiga tetua menyaksikan pemandangan itu. Su Chen dikipasi, Su Hong berlutut di tanah, dan Su Qinglong bersujud. Melihat pemandangan seperti itu, wajah ketiga tetua itu langsung berubah muram, dan mata mereka tertuju pada Ye Chen yang berdiri di tengah. Apakah kau memanggil kami? Tanya salah satu tetua. Ye Chen berkata, kombinasi 9 lapisan. Ya, setelah era agung, kekuatan keseluruhan memang meningkat pesat. Mendengar itu, wajah ketiga tetua itu berubah total. Ye Chen hanya menatap mereka dan tahu alam mereka. Jika mereka bisa melakukan ini, mereka hanya bisa melihat kekuatan mereka lebih tinggi dari mereka. Benarkah pemuda di depan kita telah mencapai alam praktik dan kekosongan, atau bahkan Mahayana yang lebih tinggi? Mereka tidak percaya bahwa bahkan setelah era agung, mereka tidak bisa mendapatkan promosi sebesar itu. Siapa yang mulia? Bagaimana saya menyinggung Anda? Seorang lelaki tua mengepalkan tinjunya dan sikapnya jauh lebih baik. Ye Chen berkata, dahulu kala, Tuoba, Zhongli, cucu tertua, dan keluarga Ling, kepala keluarga kota, mengepungku di Xiancheng, Nanyu. Kemudian, mereka berempat terbunuh dalam semalam. Klan Naga Donghai pernah ingin membunuhku. Kemudian, Raja Naga Donghai dipanggang dan dimakan olehku. Ye Chen berkata sambil menatap ketiga lelaki tua itu. Mendengar kata-kata Ye Chen, wajah ketiga lelaki tua itu tiba-tiba memucat. Lalu mereka mundur selangkah tanpa sadar dan menatap Ye Chen dengan mata terbelalak. Kaukah yang menggemparkan seluruh 4 alam bawah sebelum zaman agung? Salah satu lelaki tua berambut putih menggigil. Ye Chen tertawa dan berkata, ternyata masih ada orang yang mengenalku. Kupikir setelah bertahun-tahun, tak seorang pun di seluruh 4 alam bawah mengenalku. Konon kau sudah terbang ke negeri dongeng. Bagaimana mungkin kau muncul kembali di dunia? Seorang lelaki tua berambut putih tak berani membuka jalan. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria yang sudah terbang ke negeri dongeng muncul kembali di dunia?
Sebelumnya ada penglihatan, dan langit tampak terkoyak. Apakah kau berhasil? Seorang lelaki tua berambut putih di keluarga Su sepertinya teringat sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ye Chen berkata, semua ini tidak penting lagi. Yang terpenting sekarang adalah kau tidak bisa mendapatkan maafnya atas perbuatanmu. Jika dia ingin keluarga Su mati, aku tidak akan ragu untuk membiarkan keluarga Su lenyap sepenuhnya di kota suci. Ketiga tetua keluarga Su terkejut. Mereka gemetar dan takut menghadapi Ye Chen, yang datang dari negeri dongeng, dan merupakan tokoh terkuat di 4 alam bawah. Su Chen, apa yang terjadi di sini? Teriak seorang lelaki tua dari keluarga Su. Su Chen merangkak keluar dari reruntuhan dan berlutut di depan lelaki tua itu. Ia menceritakan kisahnya secara rinci. Wajah ketiga tetua itu semakin muram. Hanya karena kau menyukai seni guntur surgawi milik Sekte Awanku dan mencurigai kita memiliki seni guntur, kau harus mendukung rencana kami. Jika ayahku tidak berjanji padamu, kau akan menghancurkan klan Awanku, dan kita tidak akan memiliki kebencian yang sama. Kata Yun Nihuang dengan marah. Setelah Ye Chen mengetahui kisah itu, ia menyadari bahwa semua ini ada hubungannya dengan seni guntur surgawi. Setelah ketiga tetua keluarga Su mengetahuinya, mereka merasa bersalah. Kali ini, mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyisakan ruang untuk diri mereka sendiri. Perseteruan yang menghancurkan klan, membunuh ayahnya, dan memaksa Yun Nihuang untuk menikah sudah cukup membuatnya membenci keluarga Su sampai ke tulang. Tahukah kau bahwa keluarga Tuoba dan keluarga Changsun akan dihancurkan olehku? Apakah hanya karena mereka membunuhku? Tanya Ye Chen. Setelah mendengar ini, ketiga tetua mulai mengingat kembali peristiwa tahun itu. Akhirnya, mata mereka tiba-tiba menyipit, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk menatap Yun Nihuang. Sesederhana itu, mereka tak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Mereka tak menyadarinya. Ketika mereka melihat Yun Nihuang, mereka menyadari bahwa Yun Nihuang dan Phoenix itu persis sama dengan Tuba, yang awalnya digunakan oleh keluarga Tuba. Semua orang pada saat itu tahu bahwa Ye Chen dikepung dan dibunuh di Xiancheng. Tuoba Nihuanglah yang mengubah nama Ye Chen dengan nyawanya. Kemudian, Ye Chen menghancurkan beberapa keluarga di kota suci, tetapi ia tidak membunuh ayah Tuoba Nihuang, Tuoba Hong. Dapat dibayangkan betapa bagai dua kacang polong, ketiga tetua itu merasa dingin saat itu. Awalnya, Tuoba Nihuang telah mati untuk Ye Chen, dan hati Ye Chen dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Sekarang ia bertemu wanita lain yang persis seperti Tuoba Nihuang. Binatang kecil, kubunuh kau. Tanpa sepatah kata pun, salah satu tetua marah dan menamparkan Su Qinglong. Puff, tubuh Su Qinglong, yang memohon belas kasihan, meledak seperti ini, dan tak ada yang tersisa. Mata Su Chen terbelalak saat ia melihat putranya terbunuh. Su Chen, sebagai kepala keluarga, kau harus bertanggung jawab atas ini. Kau harus meninggalkan kultivasimu dan menyingkirkan keluarga Su. Su Hong, kau juga sama. Lakukan sendiri. Pria tua itu dingin. Di antara kelangsungan hidup seluruh keluarga Su dan beberapa anggota keluarga Su, ketiga tetua itu memilih keluarga dengan tegas. Su Chen dan Su Hong duduk di tanah dengan putus asa, pucat. Ye Chen melihat pemandangan ini tanpa ekspresi. Salah satu tetua berambut putih melihat bahwa Su Chen dan Su Hong belum siap untuk memulai. Ia tidak ragu untuk menembak Su Chen dan Su Hong. Su Chen dan Su Hong keluar dari tubuh mereka dengan kekuatan, dan kemudian mereka menjadi lemah dan pingsan. Prestasi mereka telah sepenuhnya ditinggalkan, dan mereka sama sekali tidak berguna. Saya tidak tahu apakah Nona Yun puas dengan ini. Tanya seorang lelaki tua berambut putih sambil tersenyum. Melihat pemandangan di depannya, Yun Nihuang juga sedikit tercengang. Ketiga lelaki tua dari keluarga Su benar-benar bertindak gegabah. Melenyapkan kultivasi mereka lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Nyawa kita lebih berharga daripada nyawa kita, kata lelaki tua lainnya. Selain itu, kita juga memberi kompensasi kepada Nona Yun sebesar 200.000 yuan. Bagaimana pendapat Nona Yun? Lanjut lelaki tua itu. Ye Chen berkata, 200.000 Qingjing ingin dibunuh. 500.000 kristal cian, 100.000 ametis, satu putra tidak boleh kurang. Keluarkan sekarang. Begitu Ye Chen membuka mulutnya, ketiga tetua keluarga Su tercengang. Orang lain di tempat kejadian juga membuka mulut mereka, 500.000 kristal hijau. 100.000 batu kecubung. Mereka belum pernah melihat kristal spiritual seperti cianin dan batu kecubung. Patua keluarga Su berkata, 500.000 kristal cian tidak masalah, tapi 100.000 batu kecubung, ini benar-benar tidak bisa dikeluarkan, batu kecubung terlalu berharga, keluarga Su saya paling banyak hanya punya 10.000 batu kecubung. Kalau begitu, 1 juta kristal cian, 100.000 kristal biru, 10.000 batu kecubung, ditambah 2 senjata lingkungan gabungan, keterampilan spiritual, dan lainnya akan dikompensasi. Masalah ini akan diselesaikan, kata Ye Chen dengan santai. Mendengar jumlah kompensasi, ketiga tetua keluarga Su hanya bisa meludahkan darah. Kristal spiritual ini adalah koleksi keluarga Su mereka, yang harus dikosongkan sepenuhnya. Aku akan memberimu waktu untuk bersiap. Setelah sebatang dupa, mungkin keluarga Su akan lenyap di kota suci, kata Ye Chen ringan. Pria tua keluarga Su mendengar ucapan itu dan raut wajahnya berubah. Ia bahkan berkata, kita akan bersiap sekarang.
Mohon tunggu sebentar. Menghadapi Ye Chen yang begitu kuat, para tetua keluarga Su tidak berani mengabaikannya. Dibandingkan dengan seluruh keluarga Su, ganti rugi itu tidak ada apa-apanya, hanya menyisakan bukit-bukit hijau tanpa kayu bakar. Ketika pria tua keluarga Su pergi untuk bersiap, Ye Chen melirik Yuni Huang, lalu ketandu, lalu berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak keberatan, hari ini kita bisa memanfaatkan hari baik ini untuk mengunjungi balai dan menikah. Juga dianggap bahwa seorang kekasih akan menikah. Yuni Huang dan Lei Yu tertegun sejenak. Ye Chen berkata, pengantin pria dan mak comblang semuanya sudah siap. Pakaian pengantin pria juga bisa langsung diambil, asalkan kau mengangguk. Lei Yu melirik Yuni Huang, lalu berkata, asalkan Ni Huang mengangguk, aku bersedia. Yuni Huang menundukkan kepala, terdiam sejenak, lalu mengangguk. Lei Yu tertawa senang, dan Ye Chen juga sangat senang. Ia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kau, pengantin pria, pergilah berganti pakaian. Pengantin wanita akan naik ke kursi pengantin dan tunggu sebentar. Kemudian, Ye Chen meminta mak comblang untuk membantu Yuni Huang naik ke tandu. Seseorang telah mengatur agar Lei Yu menyiapkan gaun pengantin pria. Tak lama kemudian, Lei Yu muncul dengan pakaian pengantin pria. Lei Yu naik ke atas kuda, tersenyum dan gembira. Iring-iringan pengantin terus berjalan menuju keluarga Su. Ye Chen memasuki keluarga Su. Pria tua dari keluarga Su menatap Ye Chen dengan ragu. Ye Chen berkata, pinjam saja keluarga Su. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau inginkan. Kata lelaki tua dari keluarga Su itu dengan cepat. Ye Chen menggunakan semua yang dimiliki keluarga Su untuk menjodohkan Lei Yu dan Yuni Huang. Sepasang pengantin baru berjalan menuju lobi, dan atas desakan Lei Yu dan Yuni Huang, Ye Chen menjadi saksi dan duduk di aula tinggi. Ye Chen juga sangat senang melihat Lei Yu dan Yuni Huang memuja langit dan bumi, dan tiba-tiba teringat Tuo Bani Huang. Jika ini cara hidup lain bagi Tuo Bani Huang, itu bisa dianggap sebagai semacam penghiburan baginya. Di hari pernikahan keluarga Su, meskipun kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Su, para tamu keluarga Su tetap menikmati pesta dengan gembira. Wajah keluarga Su pun tampak sangat bahagia. Setelah acara yang cukup ramai, suasana terasa seperti pernikahan keluarga Su sendiri. Seorang tetua keluarga Su menghampiri Ye Chen dan tersenyum, Tuan, inilah kompensasi yang Anda inginkan. Ye Chen melihat bahwa tetua keluarga Su memberikan beberapa kantong harta karun, lalu membukanya dan melihatnya. Tidak ada masalah. Kemudian ia berkata, ini bukan kompensasi yang saya inginkan. Ini kompensasi yang diinginkan Nona Yun. Anda harus mengirimkannya kepada mereka, dan bersikaplah baik. Ya, ucap tetua keluarga Su dengan hormat. Malam harinya, lampu di rumah Su masih terang benderang. Ye Chen duduk di atap, dan di bawah atap tersebut terdapat kamar pengantin Lei Yu dan Yuni Huang. Ye Chen memandangi bintang-bintang di langit, lalu tersenyum dan berkata dalam hati, Ni Huang, aku tidak tahu apakah ini reinkarnasimu, tapi aku puas bertemu denganmu lagi. Ye Chen turun dari atap dan menemukan lelaki tua dari keluarga Su. Ketika lelaki tua dari keluarga Su melihat Ye Chen muncul, telapak tangannya berkeringat karena gugup. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku akan meninggalkan kota suci hari ini. Setelah aku pergi, kalian tidak boleh mencari masalah dengan Lei Yu dan Yuni Huang. Jika aku kembali menemui mereka, aku akan mencari masalah dengan kalian. Apakah kalian mengerti? Kata Ye Chen ringan. Lelaki tua dari keluarga Su mengangguk cepat. Jangan bilang mereka akan menyerang Lei Yu dan Yuni Huang. Menurut Ye Chen, mereka masih melindungi Lei Yu. Ya, kita tidak akan mencari masalah dengan mereka, kata lelaki tua dari keluarga Su. Ye Chen memandang mereka, dan seorang lelaki tua dari keluarga Su bahkan berkata, kita harus melindungi keselamatan mereka. Ye Chen hanya mengangguk puas, dan para tetua keluarga Su ketakutan hingga berkeringat dingin. Tubuh Ye Chen menghilang seketika, dan para tetua keluarga Su tidak tahu bagaimana Ye Chen meninggalkan keluarga Su. Setelah meninggalkan keluarga Su, Ye Chen terus mencari tulang-tulang dari kehidupan sebelumnya. Dalam sekejap, sebulan kemudian, Ye Chen telah menemukan 1000 kerangka di wilayah timur. 6 hari nafsu, aula tertinggi. Takdir, mengapa kau belum menaklukkan nafsu selama 6 hari? Dewa Kegelapan berkata dengan sangat tidak puas. Jalan takdir ilahi, aku harus menjaga energiku. Aku terlalu sibuk beberapa kali terakhir, yang menyebabkan kegagalan. Kali ini, aku harus bersiap dengan baik untuk menyelesaikan pekerjaanku dalam satu pertempuran. Dewa Kegelapan bergumam, sungguh sia-sia aku memberimu begitu banyak kekuatan, tetapi berulang kali mengecewakanku. Dewa Kegelapan, lawan saya juga sangat kuat, mereka bukan ayam kampung dan anjing kampung. Jalan takdir, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau gagal kali ini, aku akan segera menggantikanmu, kata Dewa Kegelapan dengan marah. Kepada takdir, siapa lagi yang lebih cocok untukku? Dewa Kegelapan mendengus, lihat apa ini? Udara gelap Dewa Kegelapan menggulung bayangan ilusi. Setelah Dewa Takdir melihat bayangan yang tidak nyata itu, wajahnya menunjukkan warna ngeri dan berkata, apakah ini Dewa Sihir? Ya, apa? Tidak menyangka. Dewa Kegelapan tertawa. Bukankah Dewa Iblis dibunuh oleh 5 dewa pencipta kita? Bagaimana mungkin dia masih muncul?
Dewa takdir benar-benar takut pada keyakinan. Dewa iblis sudah mati saat itu, tetapi iblis adalah makhluk yang dihasilkan oleh kehampaan. Bahkan jika mati, ia dapat dipanggil keluar. Akulah Dewa Kegelapan. Aku dapat memanggil kembali semua yang ada dalam kegelapan. Dewa Kegelapan menyeringai muram. Dewa takdir menatap iblis dan berkata, dia sudah mati. Bahkan jika kau memanggil tubuhnya, itu hanya 4 orang. Aku bisa membuat orang mati, aku bisa membuat orang hidup. Jangan lupa bahwa aku bersama Dewa Tertinggi, dan aku memiliki kekuatan yang sama dengannya. Sinto gelap, Dewa Tertinggi tidak akan menghidupkan kembali orang mati, kau. Dewa Tertinggi terlalu bertele-tele. Sebagai penguasa 6 alam, dia memiliki hak istimewa seperti itu. Dewa Kegelapan berkata dengan dingin, jika kau melihat ke-6 wajah seluruh dunia, tidak akan sulit baginya untuk membangun tatanan baru. Itu tergantung pada kemampuanmu. Jika kau tidak mengecewakanku, aku akan memberimu kesempatan untuk membangun tatanan baru. Jika kau mengecewakanku, aku akan memberi iblis kesempatan untuk membangun tatanan baru yang dia butuhkan. Sinto gelap, Dewa Takdir mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas di matanya, bagaimana iblis bisa dibandingkan denganku? Aku sedang membangun tatanan baru, dan dia ingin menjadikan dunia ini iblis. Menurutku, semuanya sama saja. Manusia dan iblis berada di bawah kendaliku. Itu sudah cukup. Dewa Kegelapan, aku mendukung kegelapan, maka dunia tidak akan tampak terang. Aku pasti akan menegakkan perintahku. Suara takdir terdengar sangat tegas, lalu keluar dari aula tertinggi. Dewa Kegelapan memandang takdir, dewa yang keluar dari aula tertinggi, seringai muncul di sudut mulutnya, menatap bayangan dewa iblis, dan berkata pada dirinya sendiri, setiap orang memiliki keinginan di dalam hatinya. Jika kau menekan keinginan itu, kau bisa menjadi dewa. Jika kau tidak bisa menekannya, kau akan menjadi iblis. Tetapi mengapa orang harus menekan keinginan mereka sendiri? Seharusnya tidak demikian, mereka harus melepaskan keinginan mereka sendiri, mengejar semua yang mereka inginkan, agar hidup bermakna. Dunia ini membutuhkan keinginan, perlu mengejar keinginan mereka sendiri, untuk melepaskan kegelapan di dalam hati mereka, dan menjadi diri yang paling autentik. Sungguh munafik jika hidup dengan topeng setiap hari. Di aula utama terdengar suara Dewa Kegelapan, Dewa Iblis, selesaikan misi ini. Lepaskan iblis di hatimu kepada semua orang di dunia, bebaskan dirimu sepenuhnya, dan jadilah dirimu yang paling autentik. Saat Dewa Kegelapan mengatakan ini, mata iblis ilusi itu tiba-tiba terbuka, lalu memancarkan cahaya jahat. Ketika Dewa Kegelapan melihat mata iblis itu, ia langsung tertawa, dan tawa itu bergema di aula utama. Kemudian, di aula utama, roh sihir menyebar, dan sesosok yang dipadatkan oleh roh jahat muncul di depan patung tertinggi. Sosok ini tidak memiliki bentuk tertentu dan dapat tertiup angin kapan saja. Kegelapan, kau memanggilku. Bayangan roh jahat yang terpadatkan itu mengeluarkan suara yang dalam dan seperti iblis. Dewa Kegelapan berkata, iblis, pergilah dan lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Biarkan semua orang di dunia ini menunjukkan wajah asli mereka. Mereka hidup dengan topeng, terlalu lelah. Dengan senang hati, kata iblis itu sambil tersenyum. Silakan, dunia ini munafik. Sinto gelap, tubuh iblis berubah menjadi kabut hitam dan meninggalkan aula utama. Setelah meninggalkan aula utama, Dewa Takdir segera mendatangi Dewa Reinkarnasi dengan gelarnya sendiri. Samsara, hari ini aku ingin mengakhiri hidupmu sepenuhnya. Dewa Takdir dipenuhi aura hitam dan momentum yang bergejolak. Reinkarnasi jalan ilahi, takdir, hari ini adalah akhir dari segalanya. Kalau begitu, datanglah. Dewa Takdir meraung, lalu menyerbu dengan aura hitam yang agung. Samsara, jalan surga, kebenaran, dan penciptaan adalah 4 dewa pencipta yang bertemu. 5 dewa pencipta bertarung lagi, dan seluruh dunia hasrat meraung dan berguncang selama 6 hari. Dalam 18 hari dunia warna, 7 dewa gelar asli dan 9 artefak semuanya mendengar suara pertempuran dunia hasrat selama 6 hari, dan wajah mereka menjadi bermartabat. Dalam perang dunia ini, bisakah kita menahan pintu masuk dunia hasrat selama 6 hari? Lei Ying mengepalkan tinjunya, Dewa Reinkarnasi akan mengerahkan seluruh kekuatannya, keadilan akan selalu mengalahkan kejahatan, inilah kebenaran abadi, kata King Qi. Semoga Dewa Tertinggi kembali lebih awal. Dengan cara ini, seluruh 6 alam akan terselamatkan, kata Aoki. Liu Piaoyue tampak tenang. Ia yakin Ye Chen akan berhasil. Setelah bertahun-tahun, Ye Chen tidak pernah gagal. Kali ini, ia tidak akan gagal, karena ia adalah Dewa Tertinggi. Kelima pencipta menunjukkan kartu mereka, dan semua orang melakukan yang terbaik. Aura hitam Dewa Takdir bergulung-gulung, dan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. 4 dewa pencipta samsara masih belum mampu menaklukkan mereka. Kelima pria itu bertarung hingga mencapai kondisi yang sangat panas, dan keempat pria samsara, jalan surga, alam dan kebenaran banyak dikonsumsi, dan roh hitam Dewa Takdir jauh lebih sedikit. Keempat dewa reinkarnasi putus asa. Bahkan jika mereka kelelahan, mereka akan bertarung dengan Dewa Takdir sampai akhir. Mereka tidak akan pernah membiarkan Dewa Takdir memasuki dunia warna selama 18 hari. Kali ini, Dewa Takdir juga bertekad untuk memasuki dunia warna selama 18 hari,
jadi kedua belah pihak bertarung untuk melihat siapa yang tidak dapat mendukung dan jatuh lebih dulu. 5 senjata pencipta bertabrakan, dan setiap tabrakan mengguncang bumi. Dalam 100.000 mil, mereka diselimuti oleh kekuatan teror, dan para dewa itu menghilang dari pandangan. Puff! Dewa reinkarnasi, dewa surga, dewa penciptaan, dan dewa kebenaran menyemburkan seteguk esensi darah pada senjata mereka, yang meningkatkan kekuatan senjata beberapa kali lipat. Roda takdir dewa takdir terhenti seketika, dan dewa takdir segera memberkati semua gas hitam di roda takdir, dan roda takdir pun pecah sepenuhnya. Kelima senjata saling bertabrakan, lalu semuanya terpental mundur. Kelima dewa pencipta terbang terbalik, wajah mereka pucat, dan kekuatan mereka hampir habis. Takdir, kau tak ingin memasuki dunia warna selama 18 hari, kecuali kau menginjak tubuh kami, kata roh samsara. Aku akan melangkahi tubuhmu, sesukamu. Dewa takdir menggertakkan giginya, berdiri, lalu kembali mengeluarkan kekuatannya dan menyerbu ke arah 4 dewa pencipta samsara. Dewa dari 4 gigi yang tersisa akan keluar. Bunuh, teriak kedua belah pihak, lalu saling bertabrakan. Sebuah kekuatan meledak di udara, dan kelima orang itu terpental lagi. Puff, kelima orang itu memuntahkan seteguk darah, terpukul dan keduanya kalah. Situasi kehilangan kedua belah pihak sebaik yang kuinginkan. Pada saat ini, kabut hitam muncul dan memberikan senyuman yang tajam.